siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Kita jumpa lagi dalam pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini. Kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan pada kita semua hingga malam hari ini kita bisa jumpa lagi dalam pembacaan Alkitab kita. Tapi sebelum kita akan membacakan kebenaran firman Tuhan, kita satukan hati agar Roh Kudus mau menuntun kita, agar kita dapat mengerti akan pembacaan kita pada malam hari ini. Kita satu dalam doa. Bapa, kembali kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Bapa yang bertahta tinggi, kami percaya Tuhan, Engkau menjaga, menyertai, memelihara kami hingga pada malam hari ini Tuhan. Sebagaimana kami ada adalah kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Malam hari ini Tuhan, kami rindu untuk mendengar akan firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita dan suluh bagi jalan langkah kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengar akan sabda-Mu dan kami mau mengerti akan isi hati Tuhan. Terutama kami mau melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Ampun segala dosa kami Tuhan, inilah doa kami hanya dalam nama-Mu saja Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan melanjutkan pembacaan kita pada malam hari ini yang terambil dari Mazmur pasal 9 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-11 yang berkata demikian, Allah pelindung orang-orang saleh. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlaben Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau bermazmur bagi nama-Mu ya Maha Tinggi. Sebab musuhku mundur tersandung jatuh dan binasa di hadapan-Mu. Sebab Engkau membela perkaraku dan hakku sebagai hakim yang adil. Engkau duduk di atas tahta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah Kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal nama Tuhan percaya kepadamu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau ya Tuhan. Sekian jauh adalah pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Dari pembacaan kita pada malam hari ini, kita boleh belajar dari Raja Daud. Raja Daud selalu bersyukur dalam segala hal. Raja Daud percaya bahwa Tuhanlah yang senantiasa menjaga, menyertai, dan melindungi Raja Daud. Raja Daud dikejar-kejar oleh Saul. Raja Daud mempunyai kesempatan untuk membunuh Raja Saul, tapi Daud tidak melakukan itu. Hanya dia memotong ujung jumbai daripada jubah Saul, membuktikan bahwa dia bertemu dengan Saul. Ada kesempatan untuk Daud dapat membunuh Saul, tapi dia tidak melakukan itu karena dia tahu itu bukan haknya dia untuk membunuh Saul. Ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena kita percaya bahwa
kalau kita sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan apapun ujian-ujian yang kita hadapi. Ujian-ujian yang kita hadapi itu tidak datang dari orang yang jauh dari kita, tapi dari orang yang mengenal kita, orang yang dekat dengan kita, teman kita, anak-anak kita, saudara kita, suami kita, istri kita. Itulah yang membuat ujian-ujian itu atau cobaan-cobaan itu dalam hidup kita. Tapi kita boleh memilih apakah kita mau mencari Tuhan untuk pertolongan Tuhan dalam hidup kita, mau menolong kita agar kita dapat keluar dari masalah itu, dapat lulus dari ujian itu, atau kita mau mencari hal-hal yang lain atau dunia yang lain. Tapi ibu bapak yang terkasih, di sini Tuhan menyatakan bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan bagi pada waktu kita dalam kesesakan. Itulah janji Tuhan kepada kita semua, anak-anaknya yang takut akan Tuhan, yang mau melakukan kehendaknya, melakukan kehendak Tuhan. Tuhanlah yang menjadi benteng kehidupan bagi hidup kita semua. Benteng adalah tempat di mana kita bisa bersembunyi kalau ada gempa atau perang. Itulah contoh Tuhan sebagai benteng dalam hidup kita. Apapun ujian, pencobaan yang kita hadapi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tetap setia menjaga, melindungi kita. Asalkan kita mau mengikuti apa yang sudah Tuhan teladankan bagi kita, apa yang sudah Tuhan ajarkan bagi kita. Kita harus meninggalkan kehidupan kita yang lama, kita mau dibaharui, kita mau diproses. Ibu bapak yang terkasih, proses itulah yang membuat kita berakar agar kita dapat bertumbuh. Proses itu tidak seperti kita membalikkan telapak tangan, tapi proses itu membutuhkan waktu. Membutuhkan waktu kepada kita agar kita terus boleh belajar tentang kebenaran firman Tuhan, agar kita dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan, agar hidup kita dapat berbuah. Itulah yang Tuhan mau dari kita, untuk terus kita mengikuti apa yang sudah Tuhan teladankan bagi kita. Ibu bapak yang terkasih, apapun ujian kita, pencobaan kita, kita terus berpegang dan percaya bahwa Tuhan itu Maha Kasih dan Penyayang. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dialah benteng bagi kehidupan kita, kehidupan bagi kita dalam kesesakan dan dalam situasi apapun. Percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti akan melepaskan semua penderitaan kita. Kita akan keluar dari penderitaan kita asalkan kita mau dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Kembali ibu bapak, kita satu dalam doa. Bapa, kami terus bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kami terus masih diingatkan untuk mau dibaharui Tuhan, untuk terus mau berproses agar kita boleh berakar Tuhan, agar fondasi kita lebih kuat, kokoh Tuhan. Kami mau bangun hidup kita, mau bangun hidup kami semua, mau bangun fondasi hidup kita Tuhan di atas batu karang yang teguh. Datang badai, datang angin Tuhan, kami tetap percaya bahwa kami tidak akan hanyut oleh badai itu. Tapi kami percaya bahwa kasih Tuhan
yang selalu menyertai, melindungi kita. Karena kami percaya ujian-ujian itu Tuhan, cobaan-cobaan itu tidak melebihi kekuatan kita. Itulah yang Tuhan nyatakan bagi kita, bahwa cobaan-cobaan itulah cobaan-cobaan biasa, tidak melebihi kekuatan kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu dalam hidup kita semua. Kita percaya Tuhan, kita mau menyerahkan hidup kita hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kita mau dituntun oleh kebenaran firman-Mu, karena firman itu adalah Tuhan sendiri Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Kami mau mengikuti Tuhan dari belakang Tuhan. Kami mau mengikuti apa yang sudah Tuhan teladankan, apa yang sudah Tuhan ajarkan bagi kita semua Tuhan. Tolong kami semua Tuhan, agar kami mau menyerahkan sungguh-sungguh hidup kami dalam tangan kasih-Mu. Kami mau terus dibaharui Tuhan, hari lepas hari Tuhan. Karena kami rindu Tuhan untuk mau memuliakan nama Tuhan dengan hidup kami yang sungguh-sungguh mau melakukan hal-hal yang benar untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Pada malam hari ini Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudara kekasih kami Tuhan, yang mendengar dan melihat siaran YouTube ini. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sakit kami percaya Tuhan sudah sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan sudah berikan kelegaan. Yang bermasalah Tuhan dalam keluarga, masalah keuangan, Tuhan kami percaya Tuhan selalu membuka jalan, memberkati mereka Tuhan. Yang mencari-cari pekerjaan juga Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami percaya waktu yang tepat Tuhan sudah sediakan tempat atau lapangan pekerjaan bagi mereka. Yang sudah bekerja, Tuhan terus tolong mereka agar mereka dapat bekerja dengan baik, dapat memberikan yang terbaik bagi perusahaan di tempat di mana mereka bekerja Tuhan. Jadikanlah mereka lilin yang kecil Tuhan di tengah-tengah tempat pekerjaan mereka. Buat anak-anak kekasih kami Tuhan yang dalam bangku-bangku pendidikan, kiranya Tuhan memberikan kecerdasan, kepintaran, terutama Tuhan menguatkan iman percaya mereka sejak dini agar mereka boleh bertumbuh untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, jaga dan lindungi kami semua Tuhan. Di sepanjang malam hari ini kami menyerahkan hidup kami, karena kami percaya berkat dan kasih-Mu selalu ada dalam kehidupan kami. Inilah kami Tuhan, inilah doa, ungkapan syukur dan permohonan kami yang kami naikkan hanya dalam satu nama yang mulia, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus yang bertahta tinggi dalam kerajaan surga. Hanya dalam nama-Mu saja kami serahkan doa ini. Biarlah Tuhan mau menjawab semuanya ini menurut kehendak-Mu. Amin. Selamat malam Ibu Bapak yang terkasih. Terima kasih. Kita jumpa lagi dalam pembacaan Alkitab kita pada besok malam. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan.